Terus yang kedua itu cintai produknya. Jadi segala sesuatu kalau kita tidak senang ya bidang kerja kita nggak bakal bisa. Taruhlah dulu saya dulu sales itu gak izin. Nyambut gawe mau boleh sales Pak. Lu ya nggak mau tuh. Senang dan bangga ya. Bangga. Sampai sekarang ya nyambut gawe boleh Pak pulang foto. Itu pun udah jadi udah jadi PSN, udah jadi identitas. Dan kebanggaan ya. Kebanggaan. Jadi cintai produknya dulu, nikmati prosesnya, baru nikmati hasilnya. Ibaratnya kita kalau enggak ya kayak hobi lah ya. Betul. Kita enggak hobi bola, suruh main bola enggak bisa kan gitu. Bisa. Makanya kalau ini sukses, cari pekerjaan yang kamu kerja mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam, kamu tidak merasa capek, tapi kamu semangat. Itu. Tapi kalau kita kerja harus patokan jam, harus kayak gini, saya yakin nggak bisa sukses walaupun dia kerjanya, karena apa? Dia udah membatasi dirinya sendiri. Padahal Tuhan Yang Maha Esa itu tidak pernah membatasi hambanya. Orang di kitab itu kan udah ngomong bahasanya aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka kita ke Tuhan jelek, ya jelek pula kita. Tapi kalau prasangka kita ke Tuhan baik, ya baik. Sudah gitu toh. Kita baik ya balasannya baik kan gitu ya. Nggak ada orang namanya kita minta pun itu pasti dikasih kok, kan Maha Pemberi. Nggak mungkin kok apa kita minta terus kose, tidak, kan Maha dia, Maha kan segala-galanya tuh pasti dikasih. Betul. Kalau prinsip saya seperti itu. Jadi apa namanya yang namanya Maha itu nggak ada istilah dan tapi nggak ada. Terus dari dulu saya kalau sama orang kalau saya menyuruh atau menerima orang itu saya lihat orangnya dulu. Kalau orangnya misalnya sama coba neng kono sama nggak ke kanan, no kananku ono iki lah, sama njupu iki kata lagi. Kalau orang itu langsung berangkat itu wah ini sepemikiran dengan saya. Tapi kalau orang wah aku lang kayak gini, tapi iki udah. Tapi kalau orang terlalu banyak kata tapi dan nanti nggak mungkin bisa. Wah tapi ini jiwa banyak pertimbangan. Kalau banyak pertimbangan berarti dia kurang percaya diri. Ya. Oke, berarti sekarang gini, kembali lagi ke cerita usahanya Mas Rizka ini lagi ya, tadi yang sampai bangun ini ya, itu 2017. Terus sampai sekarang, terus apa aja yang sudah dikembangkan, yang diperoleh? Dulunya saya cuma punya motor Beat 1, itu pun dulu diambil leasing. Beat 1 diambil leasing. Ya paling enggak di rumah motor 3. Motor 3, truknya 6, pickupnya 1. Sama aset-aset semuanya ini ya. Dan ini tanpa hutang bank. Itu yang saya rasa suatu hal yang apa ya, sangat fantastis ya, sangat nggak saya sangka. Saya kira dengan modal dari bank juga, ya tanpa bank. Bahkan saya omset per bulan paling tidak minim 1,3 sampai 1,5. Omset itu per bulan. Umur berapa Mas Rizka? 29. Untuk seorang Rizka ya, umur 29 sudah meraih, menurut saya ini suatu kesuksesan yang lebih dari biasa. Ya, itu. Dan dalam jangka 5 tahun ya Mas ya, kurang lebih ya, nggak sampai. Jadi kalau 2016 4 tahun. 4 tahun. Saya aja 15 tahun baru gini Mas. Makanya diri saya pribadi saya terinspirasi, makanya bukan apa-apa, pengen tahu perjalanannya, caranya, sama apa strateginya. Itu tadi kok menarik buat saya ya, untuk mungkin bukan hanya inspirasi buat saya, mungkin untuk anak-anak muda yang lain atau orang yang mau berusaha atau orang yang kerja yang mungkin pengen mencoba sumber penghasilan lain ya. Tadi tips dari Mas Rizka seperti ya, itu. Seperti itu. Ya. Jadi orang gagal itu berpola dan orang sukses pun itu juga mempunyai pola. Kalau kita
dengan pola A itu gagal, maka jangan lanjutkan. Tapi kalau kita dengan pola A itu sukses, maka repeat, ulangi lagi. Seperti itu. Dan jangan mudah puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Tapi tetap bersyukur. Jadi, kita tetap mempunyai satu pemikiran yang melangit, tapi tetap dengan hati yang rendah diri. Jangan terus sombong ya. Betul. Itu prinsip Mas. Dan harus kita implementasikan ya, aplikasikan. Sama ini Mas. Dalam kondisi corona ini kan tetap terpengaruh semua kan usaha ya. Kita nggak ada niat, nggak ada maksud dengan ini keadaan sedunia ya. Iya, itu tetap terpengaruh ya. Sudah keluar dari rencana atau spekulasi mungkin ya. Kalau kita spekulasi seperti harusnya di 2020 ini omset sekian dengan penjualan sekian. Berhubung corona ini mungkin mundur lah. Iya. Jadi kalau orang ngomong mungkin ini bukan satu satu perjalanan yang kita itu jatuh, bukan. Kita ini baru berhenti kok. Jadi kita itu sudah mempunyai tujuan. Bagaimana cara kita itu agar terus mengayuh agar bisa sampai tujuan. Tapi harapan masih tetap tinggi lah Mas ya. Wah banyak ya. Harapan tidak berkurang. Tidak berkurang. Semangat Mas. Ya. Setelah corona ini kalau kemarin semangatnya cuma 70%, sekarang 180. Seperti yang tadi ya, melangkah jauh ke depan ya. Kalau sekarang kemarin kalau corona itu kita anggap aja itu badai yang harus kita lewati. Kalau kita udah melewati badai tersebut, itu kalau kita mengayuh sepeda itu kan berat. Ya. Tapi kalau kita lepas dari badai itu tadi, wah lari kita kan semakin cepat. Betul. Ya mungkin mudah-mudahan badai ini cepat berlalu Mas. Ya sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti kita bisa melaluinya, kembali ke normal ya, seperti sejak kala. Oke, mungkin seperti itu Mas Rizka. Bentar ya. Mungkin seperti itu. Saya terima kasih sudah mendengar pencerahan trik dan tip dari Mas Rizka. Ya mungkin buat saya sendiri, saya juga belum berpikiran sampai sana ya. Makanya saya penasaran dengan namanya Mas Rizka ini aja baru ketemu ini. Saya dengar cerita sharing ngobrol ini kok tertarik dengan semangatnya, modalnya, nekat, percaya diri, menjaga kepercayaan orang yang sudah ngasih kepercayaan, akhirnya meraih kesuksesan dalam jangka waktu 4 tahun real, tidak hoax tapi nyata. Ya ini mudah-mudahan membawa inspirasi buat kita, saya juga, untuk bisa melangkah lebih maju ke depan. Usaha kita juga bisa berhasil dengan ya kita bukan pembanding ya, untuk inspirasi tadi. Betul ya Mas Rizka ya, mungkin seperti itu ya. Terus jangan pernah membatasi diri atau mudah minder. Ya. Wah, aku ijazahku SD, ijazahku SMP, ijazahku SMA. Justru dari kekurangan itu bisa jadikan motivasi. Nah. Ijazahnya cuma S3, SD sampai SMA. Tidak ada latar belakang orang mampu. S1 ya, mampu. Sekarang jadi lebih dari mampu ya. Amin ya Mas. Ya mudah-mudahan saya bisa seperti Mas Rizka. Bukan dalam artian harus sama. Ya, bukan harus sama, tapi bisa itu bisa, maksudnya maju berkembang seperti yang Mas Rizka. Tapi bukan harus sama bidangnya. Kita punya rezeki sendiri-sendiri, jalan rezeki sendiri-sendiri, usaha juga beda. Ya ini hanya untuk inspirasi kita, biar kita ini enggak patah semangat, apalagi dalam kondisi ini. Ya harus semangat ya. Iya, tetap harus semangat walaupun diguncang badai kayak gini, tetap harus semangat. Jadi jangan kok terus ngelokro. Kalau gini, kalau kita harus mempunyai orang pemikiran di atas rata-rata. Kalau orang rata-rata pada musim kayak gini mereka langsung ngelokro. Wah ini pasti nggak bakal laku. Itu akan mempengaruhi mindset kita.
tetap kita semangat aja. Betul. Payu gak payu, wah tetap semangat. Maju tak gentar. Maju pokoknya. Kembali lagi ijazah Mas. Memang ijazah itu nggak jamin kesuksesan, tapi ya tergantung kita juga ya. Tergantung kita ya. Justru kalau belum apa namanya, kalau saya pribadi ijazah saya hanya SMA. Bisa seperti ini, apalagi yang ijazahnya tinggi, harusnya lebih harusnya. Tapi kan jalan hidup masing-masing beda ya. Tergantung tadi itu juga balik ke niat kita, jalan kita itu ya. Kalau niat kita tulus, saya ijazah S1 aja ya di lemari Mas. Iya. Kan di apa namanya, dibuat jaminan. Buat jaminan bank. Dulu bisa Mas, sekarang nggak bisa. Nggak bisa. S1 bisa tuh dapat 10 juta. 10 juta. Tahun 2010. Sekarang nggak laku. Ya coba mungkin gitu Mas Rizka ya. Terima kasih banyak. Saya boleh lihat-lihat ke sekeliling ya untuk mungkin iki loh. Dikira hoak, dikira omong kosong ya untuk buktinya. Bu, iki nggone Mas Rizka tenan iki kan gitu ya. Yang saya Mas Rizka. Ya anak gue Mas Rizka iki belum manuk akeh. Ya Mas ya. Bose apik Bos. Sip ya. Oh iki sing bongkaran Mas ya. Halo,